Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan baca dari kitab Ahaditsul Akhlaq. Kali ini berkaitan tentang hukukul umal, hak-hak pekerja. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, penulis kitab ini, hafizallahu ta'ala, babul hukuk, babun mubarak. Bab yang membahas tentang hak itu bab yang diberkahi. Tentunya kalau berbicara tentang hak yang paling agung adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi judul kitab, ya. Kitab Tauhid yang sudah pernah kita baca, karya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Judul lengkapnya Kitab Tauhid, ya, Haqullahi 'alal 'abid, ya, hak Allah Ta'ala yang wajib dikerjakan oleh hambanya. Maka di sini kita memahami antara hak dan kewajiban, ya. Dan pembahasan sebelumnya pun yang sudah kita bahas tentang birrul walidain, ya, tentang silaturahmi, tentang, ya, menanggung anak yatim dan seterusnya, tentang tetangga, itu semuanya berkaitan tentang hak semuanya, ya. Pelajaran tentang tauhid juga tentang hak, itu ada hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, orang kadang memahami hak itu hanya suatu yang mesti dituntut, ya, mesti dia upayakan. Padahal yang mesti dia upayakan pertama kali adalah kewajiban, ya. Kalau orang menunaikan kewajibannya, kemudian dia berharap pada Allah untuk dapat haknya, ya. Misalnya kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah itu mendapatkan ibadah dari kita tanpa disekutukan dengan apapun yang lainnya, dengan suatu apapun. Nah, tak kala kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti akan memberikan haknya kepada kita. Diampuni dosanya, ya. Akan peluang masuk dalam surga, ya. Dan hak-hak yang lainnya bagi orang yang telah menunaikan kewajibannya. Misalnya juga dalam bernegara ini, ya. Itu berbangsa dan bernegara di bawah pemerintah. Ya, seringnya warga itu pahamnya apa? Haknya harus diperoleh, diupayakan, dituntut. Padahal kita paham yang namanya hak itu hanya istilahnya boleh didapatkan. Kalau tidak, ya tidak mengapa. Makanya tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkait dengan, ya, interaksi kita dengan penguasa, beliau mengatakan tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, kalian tunaikan kewajiban, ya, gitu, dengan kata-kata tu'addunal haqqa, kalian tunaikan hak 'alaikum yang wajib kalian, ya. Karena dalam bahasa Arab hak itu juga bermakna kewajiban kalau disambungkan dengan 'alaikum. Kalian tunaikan kewajiban yang ada pada kalian berkaitan dengan ketaatan kepada penguasa, ya. Adapun haknya gimana? Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian minta kepada Allah yang menjadi hak kalian, ya. Nah, ini kita sering, ya, memahami hak itu adalah seolah kewajiban yang harus dia terima, ya. Yang harus dia terima itu bukan kewajiban, itu hak. Bisa dapat, bisa tidak. Adapun yang harus, ya harus dia kerjakan, ya, itu namanya kewajiban. Nah, kalau kepada pemerintah wajib kita tasma wa tuti, engkau mendengar, engkau mentaatinya.
kehidupan hak kita dari pemerintah, ya itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan hati para penguasa menunaikan kewajibannya, menjalani kewajibannya sebagai hak rakyatnya. Nah, kemudian secara khusus dalam bab ini tentang haknya para pekerja. Berarti yang menjalani ini adalah para majikan, ya. Para majikan, para juragan, ya, itu wajib ini. Dia punya kewajiban, ya, memenuhi haknya para pekerja. Adapun pekerja, dia punya kewajiban menjalankan perintah dari majikannya. Upahnya itu hak, ya, yang menjadi kewajiban para majikannya. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya kemudian dikatakan oleh beliau, ja'ati syari'atu fawada'atil umur fi mahaliha. Syariat datang menempatkan segala perkara pada tempatnya. Wa ta'amulat fi mawadhiha, juga meletakkan muamalah-muamalah, transaksi-transaksi, perjanjian-perjanjian pada tempatnya masing-masing. Wa ja'at bi ita'i kulli dha haqqin haqqah, dan syariat datang untuk memberikan pada setiap pemilik hak haknya. Ya, seorang wajib menunaikan, ya, haknya orang lain. Dan itu diantara prinsip dalam agama ini. Maka dikatakan falaysa fi syariatil Islam hukukun tudayya. Dalam syariat Islam tidak ada hak yang ditelantarkan. Awajibatun tuhdar, atau kewajiban yang disia-siakan. Illa mimman dha'afa dinuhum wa raqa islamum, kecuali kalau orang itu lemah imannya, ya, dan tipis Islamnya. Wa dha'afan silatuhum bi rabbihim, juga melemah hubungannya dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menjaga agamanya, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa berusaha optimal memenuhi hak-hak yang wajib dia tunaikan. Fa innahu min a'dhamin nasi hifdhan li hadhil huquq wa ri'ayatan lah. Karena orang yang, ya, menjaga agamanya, takut kepada Rabbnya, adalah manusia yang paling agung dalam menjaga hak orang lain. Karena dasarnya, ya, menjaga agama dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hak yang dijaga dalam Islam ini banyak. Di antaranya hukukul ummal, haknya para pekerja. Ya, termasuk yang kita sebutkan tadi, hak orang tua. Ya. Kewajiban anak berbakti kepada orang tua. Hak orang tua mendapatkan bakti dari anaknya. Orang tua wajib nafkahi anaknya. Ya, itu kewajiban orang tua. Anak punya hak nafkah dari orang tua. Kemudian juga kerabat, ya, wajib berbuat baik kepada kerabat yang lainnya, ya, maka kerabat tadi mendapatkan hak kebaikan dari yang selama menunaikan kewajibannya, dan begitu seterusnya. Sebagaimana dalam masalah hubungan suami istri pun, ya, kadang, ya, seorang hanya berpikir saya menuntut haknya, padahal yang penting dia jalankan kewajibannya. Kalau orang optimal dalam menunaikan kewajibannya, al jazam min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatannya dia akan mendapatkan haknya. Nah, kadang orang menuntut haknya tapi dia abai dengan kewajibannya, ya, menelantarkan kewajibannya. Suami misalnya menuntut istrinya taat, ya, suami menuntut istrinya patuh, manut begini, sementara dia nggak menafkahi. Harusnya tunaikan dulu kewajibannya, nggak perlu nuntut, dia akan dapatkan. Sebagaimana istri pun demikian, ya. Nah, di sini kaitannya dengan pekerja pun, ya, sebutkan oleh beliau, ini termasuk yang sangat diperhatikan dalam Islam. Kata beliau, wal khitabu fi likulli man akramahu Allah azza wa jalla fa asbagha tahta yadihi ummalun wa khadam yasta'miluhum fi masalih mutaaddidah. Dan masuk dalam pembicaraan ini setiap yang Allah taala muliakan, ya, itu para pekerja, para pembantu yang dipergunakan dalam kemaslahatan, yang diberi upah sesuai dengan, ya, profesinya. Ini wajib diperhatikan hak-haknya.
Kemudian kata beliau, fa inna syari'ata qad jaa'a fiha fi hadzal babil 'adzim ma yuhadzibul haqqa bainal makhdumin wa khadimihim wal mustajirin wa ujaraihim. Syariat Islam telah datang dalam masalah ini, dalam masalah hak para pekerja yang menjadikan majikan ataupun ya, pekerjanya ya, yang menyewa maupun yang disewa tenaganya, semuanya menjadi orang-orang yang tercerahkan ya, diberi pencerahan ilmu bagaimana menjalaninya dengan etika yang benar. Kemudian kata beliau, wa a'dhamu syai'in fi hadzal bab an yakuna ta'amul ma haula qa'iman ala rahmatil Islam. Satu yang paling besar dalam bab ini, interaksi antara ya, yang memberi pekerjaan dan yang bekerja dibangun di atas rahmat Islam, di atas kasih sayang. Fa inna man la yarham la yurham. Yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ini kaidahnya ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah oleh kalian yang di bumi ini manusia, maka yang di langit yaitu Allah akan menyayangi kalian ya. Makanya kemudian sangat ya, penting memperhatikan masalah haknya para pekerja dan hati-hati dari kezaliman terhadap mereka. Ini sebagaimana disebutkan oleh beliau, kezaliman seringkali muncul dari orang yang punya kelebihan harta, ya, kelebihan pikiran, kelebihan kedudukan, kelebihan macam-macam. Yang unggul itu potensinya berbuat zalim lebih besar daripada yang lemah. Dan ini umum tentunya ya. Yang kaya, yang kuat, yang berkuasa itu potensinya zalim. Padahal ini sebagaimana disebutkan oleh beliau, doanya orang terzalimi itu mustajab. Tidak ada penghalang antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu hati-hati ya justru ini ya. Orang yang mempekerjakan orang lain, tentunya karena dia punya kelebihan harta, punya kelebihan jabatan, kedudukan dan lain-lainnya. Pertama dibawakan hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan uratan ghurla buhmah, telanjang, tanpa sunat, tanpa membawa apa-apa, tangan kosong ya. Dalam hadis lain, dalam hadis Aisyah disebutkannya ya tanpa alas kaki ya. Di sini dengan buhmah, tanpa membawa apa-apa sama sekali. Seperti bayi baru lahir. Ya. Jelas-jelas tanpa sunat juga ya. Dalam hadis Aisyah dikatakannya oleh Aisyah, Rasulullah, apa kita enggak malu waktu itu? Rasulullah menjelaskan enggak ada pikiran malu, semua sibuk dengan ya dahsyatnya urusan dia, boro-boro melihat orang lain katanya. Namun di sini dalam hadis Abdullah bin Unais diceritakan, tak kala Nabi SAW menyebutkan bahwa manusia dalam keadaan buhma di samping uratan ghurla. Uratan sudah dipahami oleh para sahabat, telanjang nggak pakai baju, ya, nggak ada sehelai benang pun. Ghurla tanpa disunat, kemudian buhma. Nah, para sahabat di sini nanya, apa itu buhma? Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu kalau ada sesuatu yang disampaikan Nabi nggak faham, nggak diem aja, ya. Kritis para sahabat nanya, apa itu buhma? Yang menunjukkan agama ini gamblang, ya. Sunnah itu sudah jelas. Kalau ada yang nggak jelas ditanya oleh para sahabat. Walaupun itu sekadar mufrodat istilah kita ya, sekadar kosakata. Kata Nabi SAW, buhma itu laisa ma'hum syai'. Nggak ada apapun bersama mereka. Ya. Gak bawa apapun. Thumma yunadihim bisautin yasma'u man ba'uda kama yasma'u man qarib. Setelah kondisi seperti itu, manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak sunat, tanpa ada apa yang dibawanya sama sekali. Ada suara yang memanggil, didengar oleh yang jauh dan yang dekat. Semuanya mendengar. Suara itu mengatakan, Anal Malik, Anad Dayan. Saya yang berkuasa, saya yang akan membalas. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhulan nar.
walahu 'inda ahadin min ahli jannah haqqun hatta aqussahu minhu. Kata suara yang manggil tadi, tidak sepantasnya bagi seorang yang harusnya masuk neraka untuk masuk neraka. Ini calon penghuni neraka. Tidak langsung otomatis masuk neraka. Ya. Walahu 'inda ahadin min ahli jannah haqqun. Sementara dia punya hak yang harus ditunaikan oleh seseorang yang calon penghuni surga. Hatta aqussahu minhu, hingga aku tunaikan qisas dari dia. Ini ada orang yang mukmin tapi dosanya banyak, layaknya dia masuk neraka. Namun ditahan, jangan masuk neraka dulu. Ada hak kamu yang belum ditunaikan dulu di dunia oleh orang kawan kamu yang dia calon penghuni surga, hingga diqisas dulu. Ya. Kemudian dikatakan berikutnya, walayan bagi akadin min ahli jannah an yadkhulal jannah wali akadin min ahli nar indahu haqqun hatta aqusahu minhu hatta latamah. Nah, sekarang sebaliknya, tidak semestinya bagi calon penghuni surga untuk masuk ke dalam surga enggak otomatis langsung masuk. Ditahan dulu. Kenapa? Karena ada suatu hal kewajiban yang harus ditunaikan kepada seorang dari calon penghuni neraka yang belum dia tunaikan. Kewajibannya belum dijalankan, hingga aku qisas dari dia. Hatta latama, hingga walaupun sekadar dulu tamparan. Tamparan, ternyata dulu belum mendapatkan balasannya waktu di dunia. Para sahabat bertanya, kaifa wa innama na'tillaha uratan ghurla buhman. Bagaimana kisosnya saat itu? Nanti pada hari kiamat kita semuanya nggak bawa apa-apa. Peradilannya mau dengan apa? Dalam keadaan telanjang, nggak sunat, nggak bawa apa-apa. Qala, kata Nabi SAW, bil hasanati wa sayi'at, dengan kebaikannya dan dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini semakna dengan hadis yang lebih masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang hadis muflis. Hadis tentang orang yang bangkrut. Ini menjelaskan bahwa tak kala manusia sudah di padang mahsyar, itu tidak otomatis penghuni surga masuk surga, kalau penghuni neraka langsung masuk neraka. Ada peradilan untuk orang-orang yang sudah jelas dia sebenarnya akan masuk surga, sebenarnya dia jelas akan masuk neraka. Namun ada yang masih harus diperhitungkan. Ini yang sering disampaikan oleh orang-orang lemah di dunia yang mengalah, gak apa-apa lah segala di dunia, nanti di akhirat. Terdolimi di dunia, tapi dia nunggu penyelesaiannya di akhirat. Kalau orang yang mendoliminya tidak pernah minta maaf, malah semakin angkuh, semakin arogan, sudah, tunggu di akhirat. Dan memang diberi hak nanti untuk ditunaikannya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bertanya, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu tentang orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, bangkrut dengan kita nggak punya uang, nggak dirham, nggak harta, nggak apapun. Kata Nabi SAW, bangkrutnya orang di umatku ini nanti pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, namun juga membawa dosa, celaan kepada orang ini, celaan pada orang yang lainnya lagi, menuduh ini, makan harta ini jangan cara yang batil, menumpahkan darah orang ini, melukainya, membunuhnya, atau memukul orang ini. Kezalimannya banyak, di samping pahala ibadahnya juga banyak. Maka fayu'ta hadza min hasanatihi, orang yang dizalimi ini akhirnya menuntutnya, diberikanlah pada dia berupa pahala-pahala kebaikan. Bisa jadi pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sodakonya, pahala yang lain, sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Ini juga yang lain datang lagi juga demikian. Bisa jadi fa in faniyat hasanatuhu
habis pahalanya sudah diberikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi, ternyata masih datang lagi orang lain, ya, maka ukhidha min khotoyahum faturihat alaih, diambil dosanya orang yang dizalimi ditimpakan kepada dia, thumma turiha finnar, malah akhirnya dia masuk neraka waliyadzubillah. Ya, hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Tentu dengan gambaran ini, ya, seorang harus hati-hati dari kezaliman di dunia. Kalaulah terjadi harus segera diselesaikan, minta maaf kepada bersangkutan dan tunaikan haknya. Karena seringkali orang memaafkan kalau haknya ditunaikan. Ya, misalnya ada pekerja, ya, gak dibayar selama setahun, kemudian majikannya cuma datang minta maaf, ya berat untuk maafkan. Kalau mau maafkan, balikin dulu ini upah yang ditahan selama setahun. Setelah dibalikin, ya sudah saya maafkan. Benar-benar tulus sudah. Ya, makanya diantara upaya, ya, menghalalkan kezaliman yang pernah dilakukan adalah mengembalikan hak orang lain yang pernah diambilnya. Kemudian dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga pernah mengatakan, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ini hadits qudsi, thalathatun ana khosmuhum yaumal qiyamah, ada 3 golongan saya menjadi musuh mereka nanti pada hari kiamat. Ya tentunya bukan hanya 3, namun ini untuk menjelaskan 3 yang spesifik, ya. Yang lainnya banyak tentunya, namun yang spesifik disebutkan oleh Nabi SAW ini 3. Pertama, rajulun a'ta bi tsumma ghadara, orang yang berjanji dengan nama Allah kemudian mengingkarinya. Demi Allah nanti saya datang, demi Allah nanti saya beri, demi Allah janji ke orang kemudian mengingkarinya, padahal sudah menggunakan nama Allah. Ini apa? Mencatut nama Allah kemudian dia mengingkarinya. Wong kita dipakai aja dicatut namanya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, kita nggak ridho, apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah sangat murka pada orang ini musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau kita bersumpah, ya. Kalau ternyata kita melanggar, istighfar kepada Allah, kemudian bayar kafaratnya, kafaratul yamin, ya. Apa kafaratul yaminnya? Memberi makan 10 orang miskin. Kemudian yang kedua, rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu, seorang menjual orang merdeka. Kalau yang dijual harusnya budak dijual, kayak hewan gitu kan. Tapi ini orang merdeka dijual. Di zaman itu mungkin dikelabui, ya, diajak pasar budak, ditinggal, ya, kemudian bilang ke orang yang biasa beli budak, tuh ada budak saya jual, berani berapa bayar, nanti tinggal pergi. Padahal dia orang merdeka, ya. Ini zaman itu. Sekarang nggak ada budak, gimana kondisinya? Makanya kita sering dengar ada perlindungan, ya, tenaga kerja dari perdagangan manusia. Ternyata zaman sekarang masih ada, ya, yang dijual ke Kamboja, dijual ke mana lagi itu, ke luar negeri. Dijual apanya? Jasanya, ya. Dia tetap orang merdeka, tapi di sana menjadi kayak budak. Maka hadis ini tetap berlaku, ya. Ternyata masih banyak perdagangan manusia. Ini termasuk menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sekarang ada satu kejahatan yang diberantas oleh pemerintah, dari zaman Nabi SAW itu kejahatan sudah ada dan diberantas terus, ya. Dan itu dianggap dosa besar. Perdagangan manusia sekarang juga, ya, bukan hanya yang dijual ke luar negeri, ya, diambil dari kampung-kampung, katanya pekerjakan ke kota, ternyata gak sesuai dengan job yang ditawarkan waktu di kampung, nanti di pabrik, nanti di proyek, ternyata gak sesuai dengan. Kalau perempuan malah kadang dijual, dilokalisasi dan yang semacamnya, waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, ini yang jadi, ya, syahidnya, rajulun ista'jara ajiran, seorang yang menyewa ajir, orang yang disewa untuk bekerja. Mungkin bahasa kita sekarang ada yang tingkatannya keren, ya, ya, karyawan, mungkin lebih tinggi lagi pejabat, ya, yang bayar ya atasannya lagi, ya, pekerja, buruh, apapun.
yang tenaganya dipakai oleh orang lain kemudian dibayar. Itu namanya ajir. Ya. Fastaufa minhu. Lalu tenaga yang disewa tersebut sudah memenuhi kewajibannya. Walam yu'ta ajrah, lalu tidak diberi bayarannya. Ini menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Imam Bukhari. Dan tidak sedikit terdengar ada mandor kabur, ya. Tukang dan ya keneknya pada nggak dibayar, ya. Harusnya hari Sabtu bayaran malah mandornya kabur. Nah ini. Dan ini tidak sedikit. Bahkan tidak sedikit kita dengar kadang ada guru 3 bulan belum dibayar. Kenapa? Belum ada pemasukan, ya. Kalau sampai 3 bulan ini, selama ini dia hidupnya pakai apa? Ya. Padahal tenaga dipakai 8 jam sehari atau bahkan lebih, ya. Makanya orang yang hanya memakai tenaga orang lain, jasa orang lain kemudian tidak dibayar, dalam Islam ini dikategorikan pelaku dosa besar, menelantarkan haknya, ya, hak yang wajib ditunaikan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Makanya kalau kita melihat ajaran Islam secara menyeluruh, aturan-aturan dalam seluruh sisi kehidupan, hakikatnya prinsipnya sudah ada dalam Islam, ya. Ini aturan dalam ketenaga kerjaan, ya. Ini sudah diatur ketat dalam agama ini. Bahkan kalau sekarang mungkin pembayaran upah ada yang paling lama bulanan, ya. Mungkin ada yang mingguan, kadang ada yang harian. Mungkin ada yang tergantung selesainya pekerjaan, ya. Ini borongan misalnya. Dalam hadis, ya, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, atul ajira ajrah qabla an yajifa araquhu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum mengering keringatnya. Hadis ini sudah sangat terkenal. Ya, artinya kapan? Kapan memberikannya? Secepatnya, tepat waktu sesuai perjanjian. Ya, bukan berarti lagi kerja, ya, dilihat keringatnya udah kering langsung dikasih, ya. Ini tidak zahir apa adanya seperti itu, ya. Menunjukkan secepatnya, ya. Karena kadang ada orang kerja nggak keringetan, ya, pegawai kantor di ruang ber-AC, ya, nggak keluar keringatnya, berarti bayarnya kapan? Oh ya nunggu keringetan, ya nggak begitu, ya. Ini sebagai ungkapan bahwa orang bayar, ya, upah itu secepatnya, sesuai dengan perjanjiannya, ya. Bayaran bulanan selalu tanggal 10 misalnya. Tanggal 10 diusahakan. Kalau mundur sampaikan ada uzur, ya. Makanya umum, ya, orang bangun rumah misalnya kan Sabtuan, ya, bayarnya hari Sabtu selesai kerja pada asar misalnya. Makanya yang harus disediakan budgetnya tidak boleh luput bayaran tukang. Kalau material bisa hutang, ya, pasir bisa hutang dulu, semen bisa hutang dulu, yang lain bisa hutang. Tapi kalau tenaga ini nggak boleh hutang, karena anjurannya harusnya sebelum kering, secepatnya sesuai dengan perjanjiannya. Makanya kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, fayahrumu matluhu haqqahu wa taswish bihim al qudrah. Haram menunda-nunda hak pekerja dan mengundur-undur, ya, mulur-mulur, ya, bersama kemampuan untuk itu, ya. Makanya sampai Nabi SAW perintahnya sebelum keringatnya kering. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini dulu insyaallah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan, ya, siang hari ini tentang hukukul umal. Masih ada beberapa hadis terkait masalah ini, semoga kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.